kita akan coba buat aplikasi seperti ini ya, kurang lebih aplikasinya teman-teman. Nih. Oke, kita akan buat aplikasi pakai Regress saja ya, dengan menerapkan arsitektur yang sering saya gunakan di provider, namun bukan clean arsitektur ya. Jadi kita akan buat tampilan seperti ini. Nanti kalau kita tekan kayak ada animasi hero nya ini ya, namanya berubah. Kita akan coba seperti ini. Semoga waktunya nutut dan teman-teman kuat ya, kuat ya ini. Dan ya, dan kita akan buatnya gunakan state management provider ya. Dan nanti teman-teman kita akan buat ini clean, artinya arsitekturnya clean, sehingga kalau teman-teman mau ganti di Flutter block bisa. Oke ya, seperti ini kita buat ya. Jadi kita akan buat seperti ini. Pertama ya, saya hapus dulu ya, saya mau dari awal. Nah ini. Oke, kemudian jangan lupa kita tambahkan dulu dependensinya teman-teman ya. Dependensi yang kita tambahkan, kita akan menggunakan state management provider ya. Lalu kita akan juga menggunakan ini, kasih catatan ya, kasih note lah di sini atau di sini aja. Nah, ini ya, Regress app provider. Oke, catatan ya teman-teman, dependensi yang dibutuhkan. Pertama tentunya state manajemennya ya, kita akan pakai provider untuk state manajemennya. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan equitable ya, untuk terkait dengan modelingnya ya. Kita nggak akan pakai freeze ya, kita pakai equitable aja, modeling dan compare ya, compare object. Kemudian yang ketiga kita akan pakai view ya teman-teman ya. Mau pakai HTTP boleh, nanti kita akan pakai view sebagai package HTTP-nya. Kita akan pakai ini teman-teman, yaitu Flutter Puppet. Jadi saya langsung bisa dapat semuanya. Provider spasi equitable spasi view, enter. Oke, semua ditambahkan ya sekalian ya. Nah, kayaknya dapat package-nya. Kalau kita cek di pub specs-nya sudah ada ya, provider equitable view. Oke, yang akan kita buat, kita akan mengkonsumsi API dari si Regress ya teman-teman, Regress ini, dan kita akan coba ambil listnya. Oke, jika pada pertemuan sebelumnya itu saya mengajari teman-teman langsung mengambil datanya aja ya, kita akan coba pakai fundamental mengambil seluruh responnya. Oke, seperti itu. Nanti kita akan ambil itu. Namun sebelum itu kita akan siapkan dulu arsitektur kita. Oke, kita akan kembali ke VS Code. Kita akan buat dulu foldernya. Yang pertama tentunya boleh teman-teman kasih nama page atau pakai screen. Boleh yang suka pakai screen atau pakai UI boleh. Intinya ini adalah untuk mengelola page-nya ya. Lalu saya buat biasanya ada common widget ya, common widget ini untuk melakukan yang namanya spread widget. Jadi widget-widget yang akan sering digunakan ada di common widget. Lalu selanjutnya kita akan buat yang namanya model untuk membuat atau untuk mengelola data model kita, models. Kemudian saya akan buat lagi namanya service ya, untuk service. Dan kalau teman-teman nggak mau pakai dini segini ya, ini ada namanya extension ini ya, saya ingin bisa pakai ini advanced new file, tinggal seperti ini, Ctrl Shift P. Nah ini di advanced new file, ini kita tinggal buat lib. Nah tinggal kita buat ya, misal ada service lalu ada repository seperti ini. Nah akan dibuatkan sebuah folder repository. Lalu setelah itu kita akan juga mengelola untuk state manajemennya. Maka kita akan buat folder namanya provider.
seperti ini. Oke ya, itu ya. Jadi buat dulu ini, kalau mau nambahin tim atau constant value boleh ya. Misal mau nambahin konstan ini untuk nyimpen tim di sini, silakan, tidak masalah. Oke ya. Oke, ini ya, ini terkait dengan layout sederhana saja. Ini belum clean arsitektur, tapi bisa menjadi sebuah arsitektur yang nanti teman-teman akan merasakan kemudahannya. Standar. Nah, setelah buat foldernya, teman-teman ketika menggunakan aplikasi kan harusnya menganalisis nih desain dari si UX apa UI UX-nya. Nah, karena di sini kita nggak ada UI UX, kita langsung aja menganalisis data JSON yang dikasih backend. Oke, yaitu ke request, teman-teman. Kita ke request. Oke, anggap aja dari backend, teman-teman. Kamu dapat data seperti ini. Dan diambil semua ya, kita akan ambil semua datanya. Baik, berarti ada key, page per page, total, data, ini sini ada support. Nah, sekarang yang teman-teman perhatikan ketika mengelola suatu data JSON itu adalah objeknya atau mapnya, yang dimana berarti ini ada satu map utama ya yang dibungkus sama kolom awal. Oke, ada map utama. Oke, berarti kita tulis nih kembali kode, kita kasih nama respon. Oke, berarti kita buat, jangan diketik dulu propertinya, kita buat aja file di sini model ya, sama dengan berarti respon underscore model dot. Oke, satu sudah dapat modelnya dari situ. Lalu kembali lagi, ini karena saya belajar, saya ngajar satu-satu ya, nggak langsung saya ketik semua di sini ya, kita belajar bareng. Oke, lalu dapat satu model keseluruhan, kemudian kita masuk ke data, ini ada lagi map ya, berarti ini juga satu model. Oke, satu model ya, kita buat lagi di sini, kita kasih nama user aja ya teman-teman ya. Berarti ada yang namanya user model. Teman-teman boleh kasih nama langsung user atau user model sama saja. Ini supaya menandakan oh ini ada di model, punyanya model. Karena nanti kalau pakai Firebase itu Firebase juga punya parameter user. Hati-hati kalau nggak bisa membedakan user dari model buatan kita atau dari Firebase. Maka kalau lokal saya kasih underscore model seperti itu. Oke, setelah itu kita cek lagi. Oke, baik, sudah, ini sudah sama. Kita cek, ternyata di sini ada lagi satu buah objek yaitu punyanya support. Berarti di sini ada satu file lagi yaitu support model. Baik, sekarang sudah ketemu ya, sudah nggak ada lagi ya, sudah nggak ada. Nah, sekarang dari mana mas kerjakannya mas? Ya dari yang kecil. Boleh ini dulu, ini kan tidak saling tergantungan ya. Tapi kalau yang besar itu kan bergantung sama yang di sini sama yang di sini. Berarti cari yang dari dalam dulu. Support dulu ya, dia punya properti string, ya ini string ya, ada petik duanya dengan key URL dan text. Oke, maka di sini di support mode kita buat kelas kok buat final kelas ya, kelas support model ini. Oke, seperti ini kita extend equitable ya. Oke, lalu kita tulis ya tadi ya, final URL, jangan lupa dijelaskan dia string, lalu final string text. Oke, kemudian kita akan buat pertama konstruktor, lalu equitable nya, lalu copy with nya, lalu JSON serializable nya, kemudian kita buat toString nya. Sip, jadi satu kelas model. Dan setelah ini teman-teman cek key-nya, ini ya key-nya samakan, jangan-jangan generatornya salah, nanti ada saya tunjukkan yang salah nanti. Oke, cek benar ya, URL sama teks. Oke, berarti sudah benar untuk yang support model. Sekarang ke user model. User model kita analisis ID, nah kita copy ya,
kita copy aja ini. Nah, kita copy, kita taruh di sini. Nah, ini teman-teman tahu, rasa takut error merah-merah ya teman-teman ya, nggak boleh alergi error. Kita cek, kita buat kelas sama dengan ya namanya user model extend equitable. Kita kasih ID-nya itu integer ya teman-teman ya, integer ID. Lalu final emailnya string, lalu final kemudian first name-nya string ya, string first name, final string last name, lalu final string avatar. Oke, udah ya. Kalau sudah semua, kita delete yang ini. Tapi sebelum delete, coba kita lakukan generator dulu ya teman-teman, nanti saya tunjukkan. Oke, pertama kita akan buat konstruktornya, buat equitable-nya, buat copy with-nya, buat JSON serializable-nya, buat toString-nya. Sip, jadi. Dan teman-teman tadi ya yang disupport kan saya suruh ngecek ya yang map ya, coba dicek map. Nah, lihat di sini key-nya itu nyambung first name, padahal di sini key-nya itu dipisahkan sama underscore. Nah, hati-hati yang pakai generator, maka harus dicek dibetulkan. Oh ya, name key-nya underscore name. Nah, ini juga sama ya, dibetulkan ya. Nah, ininya kalau teman-teman tahu fundamentalnya, tahu cara betulkan. Wes, mantap, kita delete, sudah jadi. Oke, kelas model sudah jadi. Dan ini kalau teman-teman biar nggak bingung, ini metodenya kok di bawah. Nah, saya biasanya pakai extension untuk men-style ya. Ini ya namanya Flutter Stylizer. Enter, nanti ditaruhkan. Konstruktor itu harus di atas. Kenapa kok di atas? Karena dia akan dieksekusi pertama kali. Ya, jadi ini stylizernya sepakatan ini programmer Flutter ya. Di support jangan lupa kita stylizer biar bagus kode kita. Oke, bacanya oh langsung ada factory-factory-nya jelas. Oke, sudah. Sekarang sudah jadi user model support, kita ke respond. Nah, kita akan buat class ya, response model extend equitable. Oke, kemudian kita cek lagi ada support ya, support bentuknya adalah objek support tadi, data list of user ini. Oke, kita tulis dulu ini ya, kita ambil yang ini, kita taruh bawah. Oke, berarti kita buat final int itu ya, page final int per page final int total final int lagi yaitu total pages. Tadi data ya, data itu kan list ya teman-teman ya. Nah, list, dan tadi kita sudah membuat modelnya, berarti dia list of user model. Kita buat di sini yaitu kita tulis final list dari user model namanya data. Lalu yang support tadi kan dia final dari support model ya, support model yaitu support. Dah kita nanti ini base nya dibetulkan ya teman-teman ya. Kita hapus saja, kita generate lagi comment titik constructor equitable copy with JSON serializable toString. Save, kita stylizer, mantap. Dan kita betulkan yang ini ya tadi ya, page sudah, data support sudah dapat semua. Oke, mantap ya teman-teman. Oh, ini masih ada, kita betulkan page. Oke, mantap. Kalau sudah, kita tutup. Nah, sekarang sudah jadi modelnya. Gimana kalau sudah jadi modelnya? Langkah selanjutnya apa yang harus kita kerjakan? Yaitu servisnya. Oke, di sini kita akan buat servisnya.
yaitu IP service .dat. Kita buat IP service-nya. Oke, kita kan tadi pakai Dio ya teman-teman ya. Oke, berarti kita akan buat kelas dulu IP service seperti ini, yaitu kita butuh let final Dio seperti kemarin ini ya teman-teman. Lalu kita buat konstruktornya IP service, kita isu di sini Dio sama dengan Dio. Kenapa seperti ini pembuatan Dio-nya? Supaya kalau kita mau nambahkan interceptor kemarin bisa ya, itu min Dio dot interceptor kemarin, tapi kita nggak akan pakai itu ya. Oke, sudah. Sekarang kita buat yang kita kembalikan tadi kan respon ya teman-teman ya. Berarti kita buat metode future, yaitu respon model, kita kasih nullable, ya bisa nul, yaitu get all user ya. Oke, kalau namanya salah dia direvisi teman-teman ya. Oke, sudah. Sekarang pakai Dio, maka yang kita tentukan adalah URL-nya yang mana. Oke, request URL API-nya atau API key-nya itu kan ini ya teman-teman ya, kita ke request. Kita ini ditambahi dengan ini ya request-nya ya. Berarti kita copy saja di sini. Kita back. Kita kasih const string, kita kasih nama base URL. Nah teman-teman boleh membedakannya di konstan ya, kode konstan boleh, silakan, tidak masalah, tapi saya mau ngasih teman-teman tahu ini basicnya aja sini. Terus masuk lagi, ditambahi requestnya, ini copy juga. Nah, copy sini, nggak sempurna, tinggal copy aja. Dah ini ya base URL-nya. Tinggal kita buat URI-nya, final URI sama dengan URI.parse dari base URL. Oke, seperti ini. Jadi kita buat try catch-nya. Oke, berarti tinggal kita buat ya, yaitu dio.getURI. Nah, sudah jadi, kita await, kita simpan ke respon. Nah, seperti ini. Mana teman-teman, mantap ya. Nah sekarang saya minum dulu ya. Oke, selanjutnya sebelum kita menghandle yang atas, biasakan handle dulu yang catch-nya. Oke, nanti kita akan limpar ya, on Dio error catch. Oke, sekarang di sini teman-teman kita akan buat suatu exception ya, kita akan lempar, kita handle buat sendiri ya. Coba kita buat Dio flutter exception. Oke, kita buat yang ini, dia sebuah metode ya teman-teman, yang nanti untuk kebutuhan exception ya teman-teman. Kita buat string Dio flutter, ini untuk buat kali apa aja, barang kita aja, kita akan menghandle sendiri, dimana dia butuh Dio error ke sini. Oke, sekarang kita akan return ya sebuah string. Sekarang kita dapatkan dulu final, misalnya kita buat status put, kita ambil dari errornya Dio, ini jangan error ya, aja error seperti ini. Kalau kita buat final reason ya, dia errornya karena apa, frase boleh, yaitu message. Oke, setelah itu baru setelah ini kita masukkan ke stringnya. Nah ini kalimatnya boleh teman-teman ya,
Teman-teman boleh pakai kalimat sendiri atau kita seperti ini ya, kita tambahi request pilot. Oke, saya slash n, kemudian di sini masukkan status code-nya, yaitu kita ambil dari status code, kemudian slash n kita buat yaitu reason-nya kita ambil dari reason base. Nah, ini artinya apa? Saya membuat exception yang nanti kalimatnya terdiri dari tulisan ini. Kalau kemarin kan teman-teman belajar exception-nya diambil exception yang dari Dio ya, kita namanya nggak handle ini ya. Jadi nanti teman-teman bacanya enak. Oh, ini seperti ini. Sehingga di sini tinggal kita throw exception, yaitu Dio flutter exception, masukkan parameter E-nya. Oke, jadi ya teman-teman ya, ini untuk handle exception-nya. Kemudian di sini kita akan return null ya, return null pertama. Nah, di sini kita cek if kalau respon status code-nya itu sama dengan 200 ya, 200 ya teman-teman ya. 200. Oke. Maka di sini teman-teman akan mendapatkan datanya. Maka kita buat final respon ya, atau kita buat jangan namanya sama, yaitu data sama dengan respon.data, dan ini teman-teman sudah akan mendapatkan semua data ini. Nah, ini nggak percaya kita print nanti habis ini ya, sehingga kita tinggal return yaitu respon model from map ya, ingat Dio from map bukan from JSON lagi. Kalau JSON ya, lihat teman-teman, kalau yang pakai from JSON itu ada JSON decode-nya, berarti HTTP. Kalau Dio pakai yang from map, enak ya, pakai extensionnya sudah dibuatin 2. Oke, sehingga kita simpan di sini yaitu data. Kalau nggak percaya, kita akan print di sini ya, print data, atau kita kasih nama result $data. Oke, seperti ini, dan akan coba kita panggil di main ya. Kita akan coba dulu. Ini kita ekstrak supaya teman-teman yakin kalau sudah dapat datanya. Home page. Oke, coba kita buat stateful, lalu kita akan buat metode get all user asing seperti ini ya. Await kita jalankan yaitu API service dot get all user. Kita panggil di init ya teman-teman ya, init. Ini untuk ngecek aja dapat datanya apa enggak, yaitu get all user. Kita save, kita jalankan ya di emulator. Simulator ya, kita tunggu. Nah, nanti kita akan cek di konsolnya, nanti lah dapat semuanya. Oke, lihat teman-teman, ini ya saya minimize ya, ininya lihat dapat semua ya sudah ya, page-nya dapat, per page-nya dapat, supportnya dapat nggak dapat ya, mantap ya. Akhirnya teman-teman sudah bisa mengambil seluruh data yang dikirimkan oleh JSON-nya. Tinggal kita olah di repository data mana yang dibutuhkan. Nah, jadi di sini service sudah selesai teman-teman. Ya, service sudah selesai. Oke, sudah mengembalikan. Ini kita delete, kalau sudah debugnya selesai kita delete teman. Ya, service sudah selesai ya di sini. Selanjutnya kita masuk ke repository teman-teman. Oke. Mas, kalau ada mau post ya tinggal buat service lagi di sini postnya ya, silahkan tambahkan. Oke, sekarang kita buat repositorinya. Kita kasih nama ya, sudah harus namanya mendekati aplikasinya, request repository. Oke, yang service beres ya, sudah dapat datanya ya.
Oke, berarti kita buat kelas, kita kasih nama request repository. Oke, di mana di sini berarti kita butuh service ya. Kita butuh service teman-teman. Berarti final API service ya. Seperti ini kita buatin konstruktornya, jangan lupa di stylizer. Oke, sekarang di repository kita pilih data mana yang mau kita ambil. Oke, kita hanya mau mengambil si list of datanya ya, teman-teman. Kita hanya mau ngambil itu. Berarti di sini kita akan buat ya method future list of user model ya. Kita mau ngambil itu saja. Oke, kita kasih nama get all, namanya get all user request ya, get all user request. Panjang banget mas, supaya bisa dibaca mudah dipahami ya. Jadi readable ya, readable. Oke, ini ada yang kurang apa ini, list function future. Nah oke. Oke, sekarang kita try catch lagi. Oke, sekarang try catch di mana kita panggil service titik get all user ya, kita langsung wait, kita simpan ke respon ya, atau result boleh. Oke, sekarang kita handle dulu catch-nya. Nah, di catch-nya tadi kan kita buat catch yang dimana kita handle pakai buatan kita ya. Oleh sebab itu kita akan buat model untuk menghandle-nya. Nah, kita akan buat ya sendiri ya, namanya custom error. Jadi kita akan menangkap string tadi ke dalam model error kita, buatan kita. Ya, kita akan buat class custom error extend equitable. Oke, errornya saya cuma akan message ya, final string error message. Buat konstruktornya, buat variable-nya, dimensi p, kita buat stylenya. Oke, lalu kita tambahin juga kalau mau pakai copy with boleh, yaitu toString aja supaya bisa dibaca lebih mudah. Sudah teman-teman. Nah, setelah itu kita ke sini ya. Maka di sini di catch-nya kita akan tangkap ya. Kita akan tangkap di modelnya tadi, teman-teman. Yaitu kita buat throw custom error. Message-nya ada toString. Seperti itu. Lalu di sini tinggal kita oke ya, kita cek. Oke, lalu kita cek sini teman-teman. Kita cek result itu jika tidak sama dengan 0, kita cek dulu. Ya, kenapa kita cek, Mas? Karena di service kita itu dia nullable ya. Jadi pastikan nggak 0 dulu. Kita cek, maka kalau dia nggak 0, kita akan return dia, yaitu yang di return apa teman-teman? Result.data, objek data. Kenapa data? Ingat, yang bentuknya list of user ya, itu di respon model adalah data ya. Nah, data, list of model kan data. Ini enggak nullable, makanya kita cek. Nah, kalau ternyata dia resultnya itu 0, maka kita akan return 0. Wes, sudah jadi repositorinya. Mantap ya teman-teman ya. Easy banget ya. Jadi alurnya gitu ya. Ini nggak usah kita tes ya. Apa yang kita tes kan kita sudah ngetes tadi sudah dapat ya. Ini tinggal kita langsung aja konsumsi di provider. Jadi naik. Oke, sekarang ini akan kita buatkan providernya untuk mengelola state-nya. Nah, sebelum itu teman-teman, kita akan pindahkan dulu yang tadi main page. Ini kan terlalu panjang nih. Kita akan pindahkan ini. Pakat. Kita akan pindahkan di page. Ini santai aja teman-teman ya, anggap kita main-main santai.
Sampai berapa jam berapa kuat kalian ini? Kita buat ya sini ya, homepage produk. Kita pindah di sini. Nah, ini servis-servisnya, ini delete ya, kita nggak butuh ini semua tadi kan, ini cuma simulasi. Oke, sekarang di sini kita import, jangan lupa. Oke, baik ya teman-teman. Sekarang sudah jadi, kita sudah tata, kita masuk ke providernya. Ingat, di provider berarti dia akan dapat data dari repository, lalu nanti di situ dia akan menggunakan state, ya menggunakan state ya. Datanya dikonsumsi ya, nanti data tersebut akan mempengaruhi state-nya. Apakah state-nya itu siap menerima loading, loaded, error atau inisial. Maka di dalam folder provider biasanya saya buat folder baru lagi kalau servisnya ada 2 atau 3 biar nggak kepecah-pecah. Tapi karena ini cuma satu servis, saya buat langsung aja di sini file. Yang pertama kita kasih nama request ya, kok user. Request state dat, lalu di providernya kita buat juga request provider. Ini bukan tanda hubung ya, tapi harusnya tanda underscore. Nah, oke, kita close. Oke, ada 2 ya, ini untuk mengelola provider kita, lalu yang ini untuk state kita. Nah, sekarang state-nya mau apa ini state-nya? Oke, kita buat dulu untuk ngecek statusnya ya, enum request status. Kita akan buat dia inisial ya, ketika belum mengambil data inisial, lalu ada loading ketika sedang proses pengambilan data, ada loaded ketika sudah dapat data, ada error kalau error. Nah, kemudian kita buat state-nya kelas. Ini sama seperti teman-teman membuat state yang di factor block ya, yang ada di getX yang state-nya berbentuk objek. Oke, sekarang kita buat namanya request state ya, dia extend dari equitable. Oke, state-nya apa saja? Kita akan mengembalikan state yang pertama request status, tentu statusnya butuh ya, status. Lalu kita akan juga mengembalikan custom error tadi ya. Jadi kalau error dia akan kita modeling ke custom error. Lalu kita akan juga kembalikan list of user ya, model kita kasih nama users. Nah, setelah ini kita buat enak ya, ini konstruktornya, equitable-nya. Kita sudah nggak butuh JSON serializable, kita cuma butuh copy with sama toString. Save, kita stylizer, mantap. Ini ya teman-teman. Nah, sekarang di sini kita akan buat inisial factory request state dot initial, dimana ini ketika belum terjadi pemanggilan data ya, atau pemanggilan repository. Nah, kita buat inisialnya awalnya itu datanya kosong ya, request state-nya, statusnya itu berarti request status inisial ya. Oke, ini data inisial, errornya berarti custom error ya. Nah, ini kan minta required nih, padahal kita kan maunya dia itu kalau inisial yang nggak ada error. Ngapain inisial ada error? Maka di sini jangan dibuat required ya teman-teman. Kalau nggak ada error kirim aja string kosong di sini, sehingga di sini ini bisa seperti ini. Oke, sudah. Kalau nggak ada inisial datanya kan dia list kosong ya, belum ada datanya berarti list kosong. Kenapa list kosong? Karena yang dikembalikan tadi repositorinya adalah list. Oke, kita save. Nah, jadi ya teman-teman, inisialnya. Ini state-nya. Jadi dari repository tadi kita dapatkan state-nya. Nah, setelah dapat state-nya kita masuk ke providernya. Nah, di provider kita kelola request provider. Jadi kita buat kelas request
provider, berarti kita buat extend notifier. Oke, kita buat. Kenapa kita butuh change notifier? Karena kita butuh metode notifier listener untuk memberitahu UI kita kalau ada perubahan state. Nah, oke, sekarang kita buat ya state-nya ya. Awal-awal state-nya inisial. Selalu seperti itu ya. Request state yaitu buat private yaitu request state inisial seperti ini teman-teman. Lalu kita buat getternya, karena ini private kita butuh getter yang untuk diakses di UI, yang mana ini sebagai controllernya ya, getter state yang kembalikan state. Oke, sekarang kita buat future metodenya yaitu void get request users ya, asing. Oke, sekarang ketika metode ini dipanggil maka dia akan memanggil repository ya teman-teman ya, sehingga kita butuh tambahkan lagi satu final request repository yaitu repository. Kita buat konstruktornya. Oke, kita butuh, maka kita masukkan dia ke konstruktornya. Sekarang ketika ini dijalankan, pertama kali state ya sama dengan state saat ini kan, state saat ini kan inisial ya, kita copy with, kita akan copy si value nya lalu kita ubah statusnya. Oke, statusnya yaitu setelah inisial kan ketika dia memanggil statusnya itu kan loading dulu ya, yaitu berarti request status loading. Jangan lupa kasih tahu si UI nya ini masih loading nih, pakai notifier listener. Setelah itu baru try catch, kita handle catch-nya dulu. Nah, kalau catch berarti state-nya statusnya error ya, teman-teman. Berarti copy with ya. Statusnya berarti request statusnya yang error, lalu errornya dapat E. Seperti ini. Nah, ini kenapa E-nya enggak objek, maka di sini kita kasih ya bahwa yang dikembalikan adalah on custom error. Oke, udah. Lalu notifier listener. Lalu kita panggil datanya dari repository ya teman-teman ya, repository dot get all user request. Wait, kita simpan ke variabel namanya users ini ya. Lalu kita update state-nya sama dengan state.copy with. Kita isi ya value-nya. Pertama statusnya, kalau sudah dapat datanya berarti dia jadi loaded. Lalu untuk si usernya users. Lalu jangan lupa notifier listener. Oke, mantap ya teman-teman. Oke, ini sudah jadi providernya. Sekarang gimana Mas? Oke, repository sudah dikonsumsi sama si provider, sudah ada state-nya sebagai controllernya. Selanjutnya kita daftarkan dulu provider kita di main. Oke, kita akan bungkus si homepage ini teman-teman. Namanya multi provider. Oke, ini kenapa titik koma? Lalu butuh parameter provider. Oke, ini cons-nya dihilangkan. Oke, error ya teman-teman, error, jangan keburu saya save. Oke, sekarang kita masukkan dulu providernya. Apa saja? Tadi kan kita dapat request provider. Ini kan adalah change notifier bentuknya. Berarti kalau objeknya extend change notifier, maka jenis providernya adalah change notifier provider. Maka kita akan create yaitu request provider. Oke, seperti ini teman-teman, perhatikan di request provider dia butuh repository, berarti butuh dependensi repository. Terus gimana Mas kita ngakses? Apakah kita langsung ngasih di sini repository gitu, request repository?
Oh ini, wah seperti ini, berarti ini API service seperti ini nih. Kita coba cek dulu nih. Nah ini ada satu koma yang error seperti ini Mas. Nah ini akan sulit dites teman-teman ya. Kita kan sudah mencoba ini nge-clean ya, kok di dalam ini ada lagi. Dan jangan, maka kita buat dependency injection ya dari si provider yang sangat mudah banget teman-teman. Oke, berarti kita lihat di sini kan kita butuh API service, butuh repository. Berarti kita buat dulu objek dependensi si service-nya. Didapat dari mana Mas? Ya, kita bisa menggunakan provider jenis provider. Nah, ini untuk menyediakan objek statik. Artinya tidak ada check notifier-nya. Maka kita bisa buat di sini create yaitu API service. Kita tekankan di sini ya, API service. Yang ini juga sama. Request provider. Oke. Nah, kita nggak butuh konteks, kita kasih underscore, kita kasih underscore. Oke, sekarang API service ini kan dikonsumsi oleh si repository ya. Berarti kita buat di sini provider lagi untuk mendapatkan objek si repository, yaitu request repository. Seperti ini, yaitu isinya adalah request repository. Nah sekarang service-nya diambil dari mana Mas? Kayaknya dari atasnya ya, diambil dari si provider atasnya, yaitu tinggal panggil aja context.read yaitu IP service, ya selesai. Sehingga di sini ketika butuh repository itu nggak perlu buat kayak gini ya. Ini jangan sampai salah ya. Tadi kita isi ya, yaitu context.read diambil dari atasnya ya, request repository dot, nggak usah butuh dot ya, karena kan kita cuma butuh repositorinya. Ini akan mengembalikan objek repository. Nah inilah konsep dependency injection yang dimana diadopsi oleh si package get underscore it. Nah itu, ini fundamentalnya. Ini Mas Denny join ini nanti. Ya dapat ilmu baru. Oke ya, jadi gini dalamnya Mas. Ya teman-teman semua ya, ini nyediakan objek service-nya, karena provider itu adalah state management berbasis dependency injection. Yang ini nanti konsep ini dipakai sama si Flutterblock. Jadi teman-teman yang ikut kelas hari ini, besok Flutterblock, gampang ternyata ya. Ini provider ya, yang ini change notifier. Kenapa yang ini change notifier? Karena ingat ya, change notifier hanya menyediakan objek yang tipenya change notifier provider maksudnya ya. Jadi dia hanya mengembalikan objek yang tipenya change notifier. Kalau saya contoh ya, ini saya contoh change notifier provider, dia mengembalikan objek API service seperti ini. Nanti dia kalau kita kasih API service gini error ya, tak boleh ya, dia bukan bagian dari change notifier, tidak boleh. Kalau teman-teman buat state pakai change notifier ya bener, create state-nya ya, create dependensinya pakai change notifier provider. Oke, seperti ini sudah ya, sudah jadi, sudah siapkan, tinggal dikonsumsi. Nah sekarang berarti konsumsinya di UI ya teman-teman ya. Nah di homepage sini kita konsumsi nih ya, seperti ini. Kita tinggal panggil aja objek-objeknya, let final yaitu request provider ya. Lalu kita state, kita inisialisasi di sini datanya teman-teman ya. Berarti request pro sama dengan context.read yaitu request. Mas, ini kan ngambil objek. Ini ngambil objek dari mana? Ini kan
dia mengembalikan objek ya, objek yang namanya request provider. Karena objeknya kan sudah dibuat di ini sudah dibuat duluan di sini. Nah, tinggal kalau mau ngakses pakai contact.read atau contact.watch. Itu ya, teman-teman. Jadi tinggal dipakai aja itu. Nah, selanjutnya kita akan panggil tadi ya. Panggil awal-awal metodenya. Nah, karena metodenya itu kembaliannya future, ya, request itu kan kembali ke future tadi ya, ini ya, future void. Gak boleh ya teman-teman manggil kayak gini. Request prof.get. Ini gak boleh ya. Kembalian ini state itu nggak boleh manggil future kayak gini, nggak boleh. Harus dibungkus pakai future microtask ya, future micro. Nah, ini dot microtask atau si konsep inheritance widget itu menyediakan namanya yang bawaannya si Flutter yaitu widget binding dot instant dot add post from callback. Nah, ini kita panggil di sini nih. Ini kita komen, kita nggak butuh timestampnya. Nah, kita panggil di sini barusan request prof dot get ya. Nah, sudah, ini sudah dipanggil ini. Ini kalau saya cek ya nggak ada error, aman. Berarti sudah dipanggil. Nah, ini ya. Ini ada error ini ternyata. Oke. With contact ya, ini ya. Kamu menggunakan with contact. Ya, sekarang kita konsumsi dulu ya, teman-teman ya. Ini konsumsi. Ya, kita scope-nya ini ya. Kita konsumsi dulu sekarang, teman-teman. Kita akan konsumsi si user prof-nya ini. Gimana? Kita akan konsumsi dulu. Gak usah khawatir ya errornya ya, teman-teman, gak usah takut errornya di sini. Kita akan konsumsi itu. Yuk kita konsumsi. Di sini kita akan buat kembalian widget, yaitu kita panggil aja show user ya, show widget user. Nah, oke. Nanti kita akan di sini kita akan final state-nya yaitu context.watch. Jadi mana request provider titik state. Nah, kita akan cek di sini tinggalan. If kalau state-nya dot statusnya tadi adalah request status dot inisial ya, maka kita request status ini bukan ini bukan state tapi adalah status. Oke, inisial, maka kita akan return dia sebuah widget center aja ya, atau kita bisa return aja nggak usah ada widget, yaitu kosongan aja, kontainer kosongan seperti itu. Lalu kita cek lagi if kalau state.statusnya ya itu sama dengan request status dot loading, maka kita return widget center. Chatnya circular ya kayak biasa untuk loadingnya seperti ini. Kita cek seperti ini, teman-teman. Lalu selanjutnya kita cek lagi if kalau state.statusnya ya itu sama dengan request ya, request status dot error. Nah, kita tampilkan aja ya return widget center, nggak usah kita handle. Nanti teman-teman improve sendiri nggak apa-apa. Mau pakai ini kita kasih teks saja, yaitu kita kasih error, itu dia ngambil dari state dot. Jangan lupa kalau mau seperti ini pakai string interpolation, yaitu errornya apa, dot toString. Nah, kalau sudah berarti sukses ya. Kalau sukses kita akan return
yaitu saya buat dulu sebuah list view builder saja yang nanti kita ubah ke grid view tadi kayak saya buat di awal. Nanti kita ubah dulu, nanti aja dulu, kita cuma akan nampilkan sukses apa enggak, yaitu state.user.length. Di item buildernya kita kembalikan ya, final user sama dengan state.user index, dan ini kita akan return dia listel ya. Kita cuma akan coba cek dapat enggak datanya, yaitu title-nya teks, dimana yaitu dia dapat user.email. Kita save teman-teman, kita restart. Oke, di sini ada error. Ini sorry teman-teman, ini dia butuh konteks tapi kita hapus konteks. Sorry ini loh. Oke, ya dia butuh konteks, sorry teman-teman. Kita kan aksesnya pakai konteks ya. Oke, cek teman-teman. Oh iya, kenapa nggak keberubah? Belum kita panggil ya. Kita ganti ya ini ya. Kita ganti value-nya jadi apa sih? Show widget user. Oke, dapat ya teman-teman ya, mantap ya. Loading, dapat data. Mantap ya, sudah bisa ya. Tinggal kita ubah mau bentuk apa ya, kita akan ubah ya. Sorry ya tadi ya, ini kan butuh manggilnya kan pakai konteks, dan sini dia tadi konteksnya dihilangkan. Kalau yang ini nggak masalah ya, nggak butuh konteks soalnya repository itu. Loh, butuh ternyata. Sih bentar. Oh ya, dia butuh karena diakses sini ya. Lihat, ini ngakses konteks kan ya, berarti dia ngasih lempar konteks. Nah sekarang ini nggak butuh konteks karena ini kan ngasih ya, tadi kita kasih juga konteks apa diakses. Oke, dapat ya teman-teman. Kok salah lagi, kenapa? Oke, tuh konteksnya kurang mas. Oh iya, masya Allah mas ngantuk ini jam 10. Lanjut apa enggak ini? Lanjut ya ini, lanjut ya. Oke ya, oke ya, dapat ya teman-teman ya. Enak ya, sudah dapat. Oke, tinggal kita benarkan widgetnya. Nah ini sekarang gini, ada error lagi nih, satu lagi error. Kita coba buat di service ini ya, kita hapus satu, kita restart. Nah ini kan error kayak gini kan itu ya tak bagus, nanti teman-teman bisa handle sendiri ya. Ini sudah sesuai ya errornya ya. Kita akan fokus saja ke UI nya teman-teman, ada error lagi yang teman-teman bisa handle. Dan ini ketika error sudah enggak lagi crash ya teman-teman ya, jadi sudah menampilkan sebuah error, atau teman-teman bisa tampilkan sebuah dialog seperti yang kemarin. Oke, tinggal yuk kita betulkan widgetnya. Kita pakai aja ini, kita delete, kita pakai grid view ya, kita grid view builder. Oke, jangan lupa kita akan tambahkan item count-nya, ambil user, state.users.length. Grid delegate-nya kita akan buat fix cross axis count. Oke, 2 kolom saja, 2. Lalu kita buat dari spacingnya, jaraknya mungkin 10, lalu mainnya 10. Kalau mau pakai rasio silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Lalu di sini kita akan return ini ya teman-teman. Oke, kita buat final user sama dengan yaitu state.user index.
Oke, sekarang kita return ya. Kita return apa widget yang mau di return, kita buat di sini boleh. Card user dot kita buat kelas card user, sorry kok kelas buat stateless material stls card user. Oke, dia butuh final user model user, dapat konstruktornya. Oke, di sini kita akan konsumsi dia pakai detail, yaitu childnya kita ambil kolom children sebuah. Teman-teman boleh pakai size box untuk nampilkan gambarnya atau pakai kontainer ya. Kita pakai kontainer saja. Kita kasih aja X-nya itu 100. Nanti kalau kurang kita tambahin. Lalu decoration, box decoration, image, decoration image. Ya, ini sebagai banner. Lalu di image-nya kita panggil network image ya, karena dia mengembalikan avatarnya tadi dari API ya, user.avatar. Kita save, kita panggil di sini si card user. Oke, sekarang kita restart teman-teman. Oke, nah dapat ya teman-teman, dapat datanya, mantap ya. Sekarang kita mainkan aja ini di bagian cardnya. Feednya kita mainkan feed box feed dot over ya, kita mainkan biar full. Oh kurang bagus tingginya mas, kasih tambahin. Lalu di bagian sini kita kasih aja style, kita buat misalnya titlenya teks, kita ambil dollar ini ya, yaitu user.firstname, kita akan gabungkan jadi nama lengkap. Lalu dollar user.lastname, kemudian subtitlenya kita ambil widget teks, kasih email ya, kita ambil dari emailnya aja, user.email. Kita save. Nah di sini ada overflow. Gimana mas cara handle overflow-nya mas? Sangat easy ya teman-teman. Yang overflow kan yang bagian bawah ya teman-teman ya. Ini kalau mau ditambahi rasionya ya nggak masalah teman, kita akan handle aja overflow-nya. Tinggal kasih di sini style text style overflow, kita kasih tag overflow, klik. Nah kita save. Nggak akan selesai. Kenapa? Karena nggak punya tinggi, bisa bungkus ya tingginya ya, ini kita bungkus saja pakai expanded. Oke, hilang gitu ya. Jadi kalau kamu mau overflow, pastikan dia punya tinggi statik atau punya tinggi yang memenuhinya. Jadi dia punya tinggi expanded, mengambil sisa dari partnya yang disiapkan sama si grid view. Mantap ya, sudah jadi teman-teman. Oke, loading, sudah dapat datanya. Oke, sekarang tinggal apa lagi ini? kita kasih hilang-hilangan gini ya, kita buat, kita hilang-hilangkan supaya bagus. Dan ini boleh kembalikan lagi di sini ya, tadi masalah konteks ternyata ya, sorry ya teman-teman. Kita kasih debugnya, kita hilangkan, kita hilangkan mouse-nya. Kita tim data primary swatch-nya, kita kasih nama warna colors dot, misalnya tadi apa, indigo. Oke, seperti ini. Mantap ya teman-teman. Kalau kita klik, kita mau ke detail ya, detailnya nggak usah apa itu detail banget. Kita buat satu sini kelas detail
page dot import material, kita buat stateless detail page. Oke, kita nggak konsumsi API, kita akan ngambil data yang telah didapat pada homepage ya. Berarti kita tinggal sini aja, final user model user ya, kita konstruktor. Di sini kita buat sebuah kolom ya, filternya kita ambil, kita buat sebuah kontainer dengan tingginya 300. Lalu tinggal kita buat aja decoration, box decoration, atau kita copy saja dari sini ya, ini kan sama. Nah, ini kita copy aja, kita copy teman-teman. Ini saya ganti 300 ya teman-teman ya. Lalu ini saya bungkus widgetnya dengan scaffold ya. Saya mau ngasih app bar untuk namanya, ini body, ini app bar, titelnya kita pakai nama ya, kita ambil dari sini. Saya sudah membuat tadi yang penggabungan nama, kita ambil, kita copy. Oke, seperti ini. Dan ini di bagian ini ya, homepage nya, ketika ini kita tekan cardnya, kita akan ditambahi untuk nekan, kita kasih aja gesture detector. Oke ya, kita kasih on tab, kita jangan navigasinya ya, navigator push, ini rootnya ganti material page root, ini minimize dulu supaya nggak ganggu. Lalu buildernya kita panggil detail page, kembalikan user. Oke, lihat teman-teman, sekarang kita tampilkan, kita refresh. Oke, jalan teman-teman ya. Sudah benar ya, sudah sesuai ya, mantap ya. Nah, tapi ini nggak ada animasinya teman-teman ya. Kita kasih animasi hero ya, gambarnya kita, kontennya ini kita bungkus pakai hero. Ini animasi sederhana banget teman-teman, hero. Dia butuh ID-nya berupa teks, maka kita ambil dari user.id. ID di sini ya, ini teman-teman kalau perhatikan ini masih gak efek sama sekali, dia harus sama. Jadi gambar yang diklik di sini itu harus berhubungan dengan gambar yang di sini, hero-nya. Maka itu kan ada di card ya teman-teman ya, ada di card di sini ya. Maka ini kita juga bungkus dengan widget hero. Teksnya yaitu user.id. Tarik start. Loading data dapat, kita klik. Nah, dapat ya. Nah, sudah bagus ya teman-teman. Gimana? Mantap ya. Terus ini sudah terjadi, tinggal satu performa tadi yang saya kira jadi sini. Ini saya cut ya, ini saya cut, kembalikan lagi. Mas, kenapa tadi saya pindah? Tadi asumsi saya tadi root ya, root navigasi, ternyata konteksnya salah. Saya butuh konteks untuk akses, kenapa saya buang. Oke. Sekarang ini teman-teman perhatikan, ini kalau membungkusnya material apps, maka objek yang dibuat ini itu akan hancur ketika aplikasi ditutup. Nah, tapi kita bisa mengubahnya, ini kita bungkus jangan di material app, tapi kita bungkusnya di homepage. Nah, kita tata dulu. Oke, sini. Oke, jangan takut error ini. Mana mainnya? Oke, kita bungkus ini homepage-nya dengan widget multi provider. Kita buat provider, ini sudah kita copy tadi ya, seperti ini. Oke, sekarang kita akan import provider. Oke, kita akan import
import ya, kita akan import ini, import pasif, kita restart ya teman-teman. Oke, normal ya. Oke, mantap ya teman-teman.